Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, Ana dapat tugas untuk menyampaikan materi judulnya sikap dalam menanggapi berita. Jadi kalau kita dapat tugas seperti ini, apa yang kita kerjakan pertama kali? Menjelaskan dulu judulnya ini maksudnya apa kira-kira gitu, ya. Sikap dalam menanggapi berita. Tadi udah disampaikan oleh moderator bahwa sikap kita itu bagaimana dalam menanggapi berita yang datang dari ikhwan atau orang yang bukan ikhwan, bukan saudara kita gitu. Ya. Ikhwan fiddin, berita dalam Al-Quran disebutkan naba'a, ya. Berita bisa juga disebut dengan khobar. Jadi ada dua, khobar atau khabar, berita, bisa juga dengan naba'a. Sama artinya, ya. Sama-sama artinya berita. Tapi juga bisa berarti berita itu hadis, ya. Menyampaikan hadis itu juga berita. Tapi cakupan berita itu lebih luas daripada hadis. Ya. Satu akar kata dengan naba'a, dengan berita, itu adalah nabi. Nabi juga penyampai berita. Apa itu berita? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi SAW dan juga disandarkan kepada selainnya. Ya, itu yang pertama, makna tentang berita. Apa sih berita? Nah, yang kedua mengenai menanggapinya. Tadi udah dijelaskan bagaimana kita menanggapi. Tentulah kalau menanggapi berita dari saudara kita itu berbeda dengan kalau berita itu datang dari luar kita. Tadi udah disebutkan juga di surat Al-Hujurat ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, terus in ja'akum fasikon binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau kita mau bertabayun, kalau berita itu datang dari orang fasik. Kalau datang dari kita, perlu ditabayun nggak? Enggak, namanya bukan tabayun. Minta penjelasan, bener nggak nih? Gitu, fix nggak? Gitu aja, minta kepastian. Bukan tabayun. Kalau tabayun itu, bener nggak dia ngomong gini? Bener nggak? Ini sumbernya dari mana? Ah, itu tabayun tuh. Menyelidiki, investigatif, nah itu tabayun tuh. Tapi kalau sekedar itu enggak. Ingat di Al-Quran itu fatabayyanu itu disebutkan jika datang berita itu dari orang fasik. Kenapa gitu? Karena kalau dari orang muslim, pada prinsipnya orang muslim itu harus jujur, berkata benar, tidak bohong, tidak dusta. Kalau kita di Khilafatul Muslimin tuh bahkan disebutkan dalam baiat kita. Betul kan? Di butir keberapa tuh? Butir
kedua. Apa butir kedua tuh? Berzina, berdusta. Nah, saya tidak akan mencuri, terus berzina, terus berdusta, berbohong, dan mendustakan ayat-ayat Allah. Berapa kali di Al-Quran Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi ada ayat Allah gini, bohong tuh. Ada ayat Allah, bohong tuh. Itu orang zalim. Siapa lagi yang lebih zalim dari orang yang kayak gitu? Artinya dia nggak percaya pada ayat-ayat Allah. Bahkan dia bilang itu dusta loh. Justru dia yang mendustakan ayat-ayat Allah gitu. Nah, sekarang kita berbalik ya, mengkritisi, bukan mengkritik ya, mengkritisi tentang ayat itu tadi. Apabila datang berita dari orang fasik, maka tabayunlah, maka periksalah, maka telitilah kebenarannya. Tapi sekarang orang Islam, berita itu mau dari mana? Tabayun. Kenapa begitu? Mafhum mukhalafahnya itu jadi gimana? Artinya sebetulnya secara diam-diam orang muslim juga sudah banyak yang berdusta, berbohong. Makanya perlu fatabayanu. Ya, perlu fatabayanu. Jadi kita enggak, wah ini orang muslim, langsung aja benar. Enggak, karena itu orang muslim itu di Indonesia yang jumlah penduduknya 272 juta penduduk Indonesia, yang muslim itu sekitar 230 juta orang sampai 235 juta orang. Itu yang muslim di KTP-nya tuh agama Islam. Tapi berapa di antara muslim itu yang mengerjakan sholat, yang berzakat, yang shaum di bulan Ramadan? Berapa kira-kira? Tuh 0,1%. 0,1% jadi berapa? 1/100%. Artinya 1/10.000. Kalau ada 230 juta jadi berapa tuh? Ada spidol? 230 juta jiwa. Ya kan? Jiwa dibagi 10.000, coret 1, coret 3, jadi 23.000 orang. Subhanallah. 0,01%. Hah? 230.000. 0,1% sama dengan 1/10, ya kan? Persen. Oh iya. Berarti sama dengan 1/1000, ya kan? Ininya masih ada. Berarti 230.000. Kita orang Islam nggak boleh kalah. Kalau matematika harus depanan. Kali-kalian harus hafal. Bagi-bagian harus terdepan. Kali mah pintar, bagi yang repot. Iya. Itu orang yang banyak rezekinya tapi pelit ya. Kalau kali jadi jago, ngebagi nggak bisa gitu. Istijrot ya. Berbagi itu saya. Istijrot. Istijrot terus. Nggak bagi-bagi soalnya. Ya, ikhwan sekalian, kalau misalnya 230.000 ini, anggaplah 230.000 tadi ya, orang yang Islam
Dia mengerjakan sholat, zakat, saum di bulan Ramadan. Dan bukan hanya itu, tapi dia tahu dasar-dasarnya. Nggak ikut-ikutan, dia tahu dasar-dasarnya. Kira-kira berapa nih? Dari 230.000 orang tuh kira-kira berapa? 10%. Berarti tinggal 23.000 orang. Warga khilafah. Warga khilafah udah. 23.000 orang ini yang sholat, zakat, puasa, dia ngerti dasar-dasarnya. Tapi bukan hanya untuk diri dia dakwahin supaya orang lain juga sholat, zakat, puasa, mengerjakan hal-hal yang wajib, berbuat ma'ruf. Kira-kira berapa nih dari 23.000 orang? Ini 70. 10% lagi. berapa itu? Lama-lama habis. Berapa itu 10%-nya? Tadi berapa? 23.000, 10%. Jadi bagi lagi 230.000 orang, 230 orang. Satu wilayah juga kurang. Satu wilayah di sini aja 600. Waduh, jangan-jangan orang khilafah juga ikut dianulir nih. Bubar. Jadi ikhwan sekalian, Rasulullah ngasih prinsip sebetulnya bagi orang Islam itu gampang, satu aja. Jangan berdusta, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berlaku tidak jujur. Gampang nggak? Gampang di mulut. Begitu praktek, kalau sekarang diperiksa, kira-kira kita batal nggak bayatnya nih? Batal nih satu-satu nih. Minimal kita ngomong sama siapapun nih, sama siapapun, termasuk bercanda, boleh nggak bohong? Nggak boleh. Janganlah engkau berbohong sekalipun itu bercanda. Tapi ada nggak bohong yang diperbolehkan oleh Rasul? Ada. Ya, namanya tauriyah. Tauriyah itu berbohong yang dibolehkan kalau, kata Rasulullah, jika dalam keadaan perang. Oh, jumlah pasukan saya 60.000 orang ada di sana. Gila itu orang, komandan gila itu. Pasukan Anda berapa? Pokoknya ada aja jumlahnya. Sedikit, ada aja. Itu boleh berbohong. Di sana ada nggak? Ada. Mau nggak ada, pasukannya ada di sana. Kita sama-sama tahu kalau taktik perang tuh taktik ngebohong nggak? Kesannya ngebohong. Ada panglima perang yang kita masuk daerah lawan, kira-kira sekian kilometer dari daerah lawan, maka kata komandan perang itu, setiap orang harap nyalakan 2 obor, ditancapkan di kanan kirinya. Kemudian orang berikutnya jarak sekian meter, tancap lagi 2 obor di kanan kirinya, ditancap terus ke sana. Jadi penuh tuh obor, isinya seolah-olah orang muslim penuh. Musuh dari bukit ngeliat, banyak banget. Padahal yang banyak apa? Obor. Ngebohong nggak itu? Kalau ukuran ngebohong tadi sampai situ, sebetulnya ngebohong, tapi nggak gitu. Itu taktik, siasat. Yang kedua, kata Rasulullah, boleh ngebohong jika fa'aslihu bainan nas. Jika kalian mendamaikan 2 orang yang berselisih. Saya begini. Oh, kamu bagus. Tapi kekurangannya di sini. Nanti saya sampaikan ke dia. Sampai dia, oh, kamu bagus. Tapi kekurangannya di sini. Nanti saya sampaikan ke dia. Jadi dua-duanya nih sebetulnya ada titik temu. Iya ya? Iya. Udah salaman aja, damai. Damai dua-duanya. Tadi kan kamu bilang gitu. Itu udah yang nanti. Pokoknya kan dua-duanya mau damai kan, kekurangan, kelebihan itu masing-masing kita punya, kira-kira gitu. Yang kedua, fa'aslihu bainan nas.
Yang ketiga kata Rasulullah, kalian boleh berbohong kalau untuk kehidupan suami istri lebih harmonis. Masakannya enak padahal asin. Keasinan gitu. Wah, enak. Mantap. Mantap. Gitu ya. Jadi itu boleh. Dan yang berikutnya yang disebut, ada ulama yang bilang juga boleh ngebohong kalau dibuat sedemikian rupa kata-kata itu bersayap. Ya. Bersayap artinya tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dia. Misalnya kata bisa itu kan mampu, sanggup, dapat, kan bisa. Tapi ular juga kan bisa, berbisa dia, gitu maksudnya. Jadi ada satu kata yang bisa diartikan ke sini, bisa diartikan ke sini. Dipakai kata-kata itu. Jadi misalnya Rasulullah lagi duduk, ada orang Muslim lari, ya Rasulullah, aku dikejar oleh orang kafir. Tolong lindungi aku. Kau sembunyi di situ. Sembunyi. Terus datang orang kafir itu, lari ke Rasulullah. Rasulullah udah berdiri. Posisinya tadi duduk. Begitu dia berdiri, wahai Muhammad, engkau lihat nggak orang yang lewat tadi sini? Selama aku berdiri, tidak ada satupun orang yang lewat di sini. Betul nggak? Oh gitu, iya. Udah Muhammad yang ngomong. Terkenalnya apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Oh iya, udah balik. Nah itu kesannya ngebohong, kesannya, padahal enggak. Itu juga termasuk dengan tauriah. Nah jadi ikhwan fiddin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita sekarang kehilangan kepercayaan terhadap sesama saudara kita muslim. Jadi fa'aslihu ulangi. Jadi fatabayyanu, maka bertabayunlah kalian. Itu bukan hanya buat orang fasik, buat muslim juga fatabayyanu. Karena udah samar antara yang fasik dengan yang muslim, yang mukmin samar udah. Kita nggak tahu nih dia fasik apa enggak. Gitu. Ikhwafillah, satu waktu Rasulullah ingin menentukan kapan nih hari raya Idul Fitri. Masih ingat ceritanya? Terus, ya, nggak apa-apa, baru dengar. Jadi seru kalau baru dengerin. Ya. Jadi Rasulullah ingin menentukan kapan hari raya Idul Fitri. Coba lihat itu bulan serambut, ada yang udah lihat, kata Rasulullah. Tiba-tiba ada orang, ya Rasulullah, ada berita Fulan bin Fulan ngelihat bintang serambut di sana. Hilal ya. Rasulullah nanyanya apa? Apakah dia muslim? Iya muslim. Besok kita hari raya Idul Fitri. Nggak pakai Rasulullah tanya, gimana orangnya, pembohong apa enggak? Tukang dusta apa enggak? Enggak. Karena prinsipnya orang muslim itu harus berkata benar, nggak dusta, nggak bohong, nggak nipu. Prinsipnya iman itu di situ. Benar nggak Allah itu ilah kita? Benar. Benar nggak Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir buat kita? Benar, itu iman. Segampang itu, iya segampang itu. Tapi segampang itu bukan hanya di mulut, dalam pelaksanaan juga.
Nah sekarang kejadiannya tabayun ente, harus tabayun. Lah ente ngomong sama siapa? Sama sesama muslim. Sama sama muslim juga tabayun. Iya, karena kita nggak tahu iman dia. Oh ya udah selesai. Allah bilang itu kalian harus tabayun kalau sama orang fasik. Nah itu, Anda nggak tahu dia itu fasik apa enggak. Tapi dia saudara ente apa bukan? Saudara. Sama-sama warga khilafah, sama. Tapi Anda nggak tahu sekarang dia. Oh ya udah, selesai. Jadi yang Allah bilang apa, yang kita praktekkan apa gitu. Karena memang secara nggak langsung kita udah melanggar baiat kita, sehingga orang nggak percaya sama kita. Jangankan orang luar, orang di dalam aja juga nggak. Kita kan harus check and recheck, cross check dan sebagainya. Ihwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tadi kita sama-sama sudah melihat, sudah memperhatikan, sudah mengkaji Al-Hujurat, Quran surat 49 ayat 6 ya. Kemudian sekarang kita kaji juga surat 4 ayat 83. Ini kita berkhilafah ini berorganisasi ya. Berorganisasi itu Allah kasih sinyal di surat 61 ayat 4 ya, surat 61 ayat 4 yang Allah suka pada kalian yang berjuang di jalan Allah itu ka'annahum bunyanum marsus, bagaikan tembok yang kokoh. Tembok yang kokoh itu kalau organisasi terstruktur dia. Ada strukturalnya. Bukan asal-asalan, bukan. Jadi kita organisasi kayak majelis taklim di mana gitu udah. Yaitu kalau di satu daerah. Kalau ada daerah lain harus ada jenjangnya. Harus ada tingkatannya, harus ada strukturnya. Struktur itu bangunan. Jadi harus jelas juga strukturnya. Nah, kalau kita nerima berita dari manapun sesuai dengan surat 4 ayat 83 yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Nah, ini nggak boleh. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, dari Rasul dan ulil amri itu. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Nah, kita suka nggak gini? Wah, ini berita ini sesuai dengan ini nih, semangat saya nih. Terus kita kirim. Nah, ini bukan fata bayanu. Kalau dari warga khilafah, dia ngerti, dia harus lihat dulu. Ini benar nggak ya? Gitu. Anak pun suka gitu. Wah, ini sesuai dengan keinginan anak nih. Anak kirim ke orang lain. Terus orang lain bilang, maaf Pak Budan, itu kayaknya nggak benar beritanya. Oh, alafu, dia bilang. Anak mohon maaf. Kalau gitu anak hapus. Misalnya gitu. Kenapa? Karena itu sesuai dengan keinginan anak. Misalnya. Penduduk India, warga negara India itu jumlahnya 1,3 miliar. Cina itu mendekati 1,5 miliar orang. Nggak campur binatang apapun. Itu orang saja 1,5 miliar. India 1,3 miliar.
Dari 1,3 miliar itu, penduduk India, 200 juta diantaranya beragama Islam. Jadi kalau Indonesia nggak hati-hati, Indonesia nggak bisa bangga lagi. Kami negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Sebentar lagi dikejar sama India. Karena India itu orang Hindu aliran kerasnya sibuk dan aktif menganiaya orang Islam. Tapi semakin dianiaya, semakin banyak orang Islam, orang Hindu yang masuk Islam. Allahu Akbar, takbir. Itu keanehan. Sebetulnya orang kalau dianiaya, maka yang lain takut. Nggak mau masuk Islam ah. Kenapa? Dianiaya. Ini di India yang dipukulin lain, yang ditusuk lain, yang dibakar hidup-hidup lain. Tapi setelah peristiwa itu banyak orang yang masuk Islam. Nah terakhir ini orang Islam dikejar-kejar di India. Tapi orang Islam kayak nggak ngelawan. Sudah seminggu, 2 minggu orang Islam di bagian utara India, ada nama daerahnya Kashmir. Kashmir itu di pegunungan yang dingin, sebagiannya salju. Itu nggak terima orang-orang India di daratan ini, di bawah ini, dianiaya gitu. Wah ngamuk lah. Nah sebagiannya bukan orang Kashmir aja, orang-orang India Muslim lawan membalas. Terus dapat berita orang Muslim di India membalas orang-orang Hindu, videonya beredar. Wah saya senang ini. Dia rasa nih orang-orang Hindu yang jahat nih terhadap orang Muslim, dianiaya balik gitu. Ini balas dendam nih, kisos gitu. Saya kirim. Berita itu saya kirim ke teman. Terus teman itu kirim balik. Maaf Pak Abu Dan, ini beritanya benar. Tapi bukan sekarang, ini peristiwa 3 tahun lalu. Astagfirullah. Iya, ini untuk menggambarkan bahwa orang Islam sekarang sudah kompak dan sudah melawan. Padahal itu nggak terjadi gitu. Waduh. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Anda cabut. Jadi, secara nggak langsung, Anda sudah menyebarkan berita bohong. Walaupun berita itu benar, tapi 3 tahun lalu, bukan kiwari, bukan saat ini. Iya kan? Bukan? Bukan cikene. Zaman kiwari. Cina kiwari. Bukan kelari, bukan zaman kiwari. Nah jadi ikhwan sekalian, ini kita harus hati-hati. Tapi balik lagi, di antara kita kalau nggak berbohong, kita nggak perlu hati-hati di antara kita. Oh berita dari itu, insya Allah benar udah. Karena sebelum dia ngirim, dia udah periksa dulu nih beritanya nih. Bukan harus tabayun, tabayun itu kepada orang yang ada di berita itu. Benar nggak nih? Tapi kalau kepada sumber lain, saya cari ini berita. Nah itu check and cross check, boleh. Orang Islam daripada saya ngebohong ya saya lakukan itu. Jadi secara nggak langsung kita menjadi orang yang menyebarkan hoax, gitu, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, yang itu nggak boleh. Kita nggak mau berbohong, tapi karena semangat kita didorong oleh semangat tadi, kita jadi orang yang ngebohong. Paham ya? Ikhwan sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Nah dalam hubungan kita satu dengan yang lain itu ada yang dikenal dengan nama ilmu komunikasi, ya. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu
ilmu komunikasi. Orang yang menyampaikan pesan itu disebut komunikator. Ya. Terus dia berhubungan dengan orang lain yang disebut komunikan. Kalau komunikator dengan komunikan, posisinya komunikan itu lebih di bawah, ya. Kalau dia posisinya di bawah, agak di bawah gitu, maksudnya dia ini sebagai sumber, maka yang terjadi adalah penyampaian pesan. Penyampaian pesan atau message. SMS, WA boleh. Itu ada mesik Oh iya. Tapi kalau misalnya kedua belah pihak ini panahnya gini, sejajar, maka yang lahir bukan message, tapi komunike. Komunike itu kesepakatan. Komunike, ya. Kesepakatan. Semakin jauh ini hubungan komunikator dengan komunikan, semakin banyak jalan ini. Misalnya komunikannya di sini, misalnya ini 1, 2, 3, 4 gitu. Semakin banyak jalurnya, maka akan semakin banyak peluang bias atau bias. Ya. Semakin banyak jalur yang harus ditempuh, semakin banyak akan terjadi bias. Apa itu bias? Bias itu pesannya berkurang atau bertambah. Perawi. Perawi, ya. Jadi bisa nggak terjadi bid'ah? Bisa dengan begini. Dolalah. Bid'ah itu dolalah. Kullu dolalatin finnar. Jadi hasanah kali itu. Salafila gitu. Jadi dalam hal menyusun hadis, mendapatkan hadis yang benar, yang hasan, apalagi yang sahih gitu. Itu satu orang perawi ngelihat yang cerita itu siapa? Si A. Dia datang ke si A itu. Terus si A itu manggil ontanya. Udah dipanggil, ontanya udah deket, kayak mau dikasih makan, tapi tangannya kosong. Terus yang mau nulis hadis dari dia, Tukang bohong. afwan ya, Anda pamit katanya. Kok langsung pamit? Enggak apa-apa, kami pamit. Segitunya ya. Ya pangkal doang gitu. Padahal dia ngebohong sama Onta. binatang, sama onta. Dia panggil dari jauh seolah-olah mau dikasih makan gitu. Begitu dia deket, kosong tangannya. Sama binatang aja dia berbohong. Gimana lagi sama manusia? Nggak jadi dia. Sebegitunya. Jadi untuk menghilangkan bias itu, penyaringnya harus kuat dalam Islam. Jadi nggak sembarangan orang yang nulis-nulis hadis gitu. Makanya ada hadis yang doif. Karena salah satunya itu orang yang dianggap pernah berbohong. Doif. Bukan suka, pernah. Pernah aja. Pernah berbohong. Apalagi dia tahu itu berbohongnya kayak gimana. Nah jadi ini ilmu yang perlu kita ketahui. Pertama, dalam sikap kita menanggapi berita,
kita nggak perlu girang luar biasa kalau berita itu baik atau sesuai dengan keinginan kita. Kita perlu ngucapin alhamdulillah wa syukurillah. Perlu itu. Berita itu bagus. Tapi nggak perlu berlebihan, karena kalau berlebihan, ini bisa mengacaukan keadaan. Sebaliknya, kalau berita itu nggak benar, negatif, juga kita jangan kecewa. Khalifah diancam hukuman atau tuntutan 14 tahun penjara. Kecewa. Udah gitu harus balik lagi. Sadar bahwa ini cobaan buat kita. Tapi begitu kita ketemu Khalifah bilang apa? Semua ikhtiar kita, semua usaha kita, ya kita kerjakan seperti biasa. Adapun saya dituntut sekian, nanti akan dihukum sekian. Itu mau ada usaha, mau nggak ada usaha, ya saya bakalan kena hukuman sekian. Kalau udah takdirnya, kalau sudah nasibnya. Masuk nangis itu ya. Walaupun nangis-nangis gitu. Walaupun nangis-nangis, tetap saya kena. Nggak mengurangi. Jadi usaha mau sehebat apapun, tidak akan merubah nasib. Sudah takdirnya. Karena udah takdir. Dan sebelum kita hidup di dunia, takdir kita udah ditulis sama Allah. Si A begini, si B begini. Jadi apa yang ente mau sedihin? Apa yang kalian mau kecewain? Nggak ada kecewa. Terus aja berjuang, terus aja berdakwah. Kalau kalian udah disuruh stop beribadah, nah itu baru lawan. Ini kan enggak, cuma beda tempat aja. Saya ini di penjara, saya ini ditahan. Ya udah di situ saya dakwah. Kita udah emosi. Kayak gimana? Begitu ketemu Khalifah jawabannya gitu. Kira-kira gimana? Iya, Khalifah. Iya. Iya. Berita itu 14 tahun. Heboh kan? Heboh. Tapi begitu ketemu Khalifah, jawabannya begitu. Jadi nggak ada heboh-hebohnya. Ya biasa aja. Ente usaha, sehebat apapun usaha. Wah berhasil, sukses, jadi pengusaha yang tenar, yang kaya. Karena usaha ente? Iya, nggak usah usaha juga bakalan dapat itu. Tapi memang sunnahnya ikhtiar aja. Jadi jangan ikhtiar itu dianggap menjadi penyebab datangnya nasib itu, enggak. Kalau orang yang usaha keras jadi pengusaha sukses, berarti orang yang tidak berusaha keras tidak menjadi pengusaha sukses. Pernah nggak dengar ada pengusaha sukses tapi usahanya ikhtiarnya biasa aja? Pernah nggak? Pernah, Khalifah. Banyak nggak? Banyak. Nah itu katanya. Mau usahanya keras, sedang, biasa-biasa saja katanya. Ya sukses aja. Ada nggak orang yang usahanya begitu keras katanya, tapi miskin, usahanya bangkrut, nggak berhasil, ada nggak? Ada, banyak. Iya. Jadi nggak ada hubungannya usaha ikhtiar dengan nasib. Dia sendiri-sendiri. Anda sampai pulang juga belum masuk gitu. Karena dalam pikiran Anda ada Qadariyah dan Jabariyah. Pernah dengar itu? Nah, alhamdulillah. Pernah dengar? Nah, jadi yang belum pernah dengar tolong tanya sama teman yang udah pernah dengar. Alhamdulillah sudah Nggak sekarang. usah diulang. Baru dengar tadi. Tadi kan ngomong. Jadi, alhamdulillah. Penjelasan Qadariyah dan Jabariyah nanti dijelaskan sama Sukri. atau Gus Muhyiddin. Oh, Bus. Jawa sih. Mas Gus.
Gus Nur. Jadi dengan begitu kita menanggapi berita itu tidak gegap gempita gitu. Karena kita tahu bahwa ini sudah takdir Allah. Terus kata Khalifah, apakah kalian mau kecewa sama takdir Allah? Ya enggak Khalifah. Ya udah. Jadi kita mau gimana juga begitu ketemu. Jawabannya kayak gitu, ya udah. Kalau kalian diberhentikan dari usaha dakwah, ibadah, nah mau ngamuk, mau ngelawan silahkan. Karena kalian mau ibadah pada Allah. Tapi ini kan enggak. Dakwah bisa dipenjara. Ya ini urusan dia lah. Mau menzolimi kita mau enggak. Tapi kita yakini itu udah ketentuan Allah. Nah, ikhwah fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Nanti kita lihat bagaimana bias itu terjadi ya. Bagaimana bias itu terjadi. Jadi ada yang bias itu memang disengaja oleh orang yang sukanya berbohong. Ya. Yang sukanya berbohong. Ada juga bias yang terjadi karena daya ingat manusia, karena sesuatu yang nggak difahami. Jadi dia sebutkan itu terjadi bias. Ikhwan fillah, Rasulullah itu sampai disebut Al-Amin, ya, yaitu orang yang tidak pernah berbohong. Rasulullah. Tapi Rasulullah pernah nggak dibohongin? Pernah. Ya, Rasulullah pernah dibohongin? Pernah. Perang pertama perang apa? Perang Badar. Ya. Perang kedua Uhud. Habis perang Uhud, Rasulullah merasa, waduh, ini banyak yang mati. Tercatat dalam sejarah pasukan Rasulullah itu kalah. Walaupun ukuran orang yang mati lebih banyak mana? Kafir Quraisy atau Muslim? Kafir Quraisy. Tapi kafir Quraisy yang datang misalnya 3.000, yang mati 600. Orang Muslim jumlahnya 1.000, yang mati 300. Kan lebih banyak Muslim dari sisi prosentase gitu maksudnya. Tapi kalau dari sisi jumlah orang yang meninggal, banyakan kafir. Dan kita sempat, orang-orang Muslim waktu itu sempat kocar-kacir. Dalam Rasulullah diam-diam gitu, datanglah orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi baru masuk Islam atau baru mendengarkan dakwah Islam. Dia bilang, ya Rasulullah, kirimlah 10 orang ke daerah sana. Di sana sedang orang bertanya-tanya tentang Islam. Orang bertanya-tanya tentang Islam. Kirimlah 10 orang ke sana. Oh gitu ya? Iya. Rasulullah beranggapan orang yang datang ke dia itu benar nih. Disiapkanlah 10 orang nih, dikirim ke sana. Dai. Tapi begitu masuk daerah sana, ketahuan sama orang musyrik. Wah, kepung, lari. Sebetulnya 10 orang itu sempat bersembunyi dan gak ketahuan. Tapi karena lalai, dia simpen kurma di tasnya, jatuh kurma itu. Tasnya bolong ya. Tasnya bolong, karungnya bolong. Jadi diikutin lah tuh butir-butir kurma itu. Kemana ngumpetnya ketahuan, dia ngumpet di bukit.
Keluarlah semua. Kalian sudah dikepung, keluar. Kalau kalian keluar, kami tidak bunuh satupun. Kami jamin, kami lindungi kalian. Apa kata pemimpinnya? Kami tidak percaya pada perlindungan dari kaum musyrik. Perlindungan kami dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Keluar, nggak mau keluar. Tiba-tiba satu di antara mereka maju melawan. Walaupun di bukit, panah itu terus keji. Satu mati, dua mati, terus. Lama-lama 7 orang mati. Tinggal 3 orang. Dari 3 orang itu 2 orang diketahui dalam sejarah namanya, 1 orang nggak diketahui. Yang 1 orang ini ngelawan lagi, dihajar lagi, panah, mati. Tinggal 2 orang nih. 1 Hubaib, 1 lagi bukan namanya Zaid. Hubaib sama Zaid. Hubaib ini memang dibenci sama orang Mekah karena pernah membunuh waktu perang Badar, pernah membunuh salah seorang pemimpin dari kafir Quraisy di Mekah. Jadi dicari sama keluarganya nih, mana Hubaib? Jadi dia udah dijual sama orang-orang musyrik itu ke orang Mekah. Tiap hari disiksa. Mau nggak kembali? Enggak kembali. Yang melindungi aku adalah Allah. Dan betapa kagetnya anak dari keluarga yang membeli Hubaib, yang menyiksa Hubaib tiap hari. Begitu anaknya itu datang ke Hubaib, terus apa yang dilihat? Hubaib lagi dikasih makan, lagi makan, bukan lagi semua, lagi makan anggur. Yang anggurnya itu di Mekah lagi nggak ada. Dia heran, ini makan anggur, enak-enak aja gitulah kira-kira. Sedangkan selama ini kita tahu Hubaib kaki dan tangannya tuh diikat, disiksa. Ini kok terbuka tangannya, kakinya, dan dia lagi makan anggur, yang anggur itu nggak ada di situ. Jadi mata si anak ini diubah sedemikian rupa seolah-olah ngelihat Hubaib padahal ngelihat yang lain gitu. Entah malaikat atau apa, pokoknya ngelihatnya Hubaib lagi makan anggur. Nah, ini berita ini disampaikan kepada orang tuanya. Wah, ini nggak kena nih Hubaib nih. Ditaruh Hubaib di itu, disalib, ditebas langsung. Sebelum ditebas apa kemauan Hubaib? Kalian mau apain saya? Silakan. Tapi izinkan saya sholat 2 rakaat untuk menghadap Allah, Rabb saya. Iya silakan. Dia sholat 2 rakaat. Udah gitu udah selesai. Kalaulah tidak, setelah dia sholat dia bilang, kalaulah tidak karena khawatir kalian akan mengatakan saya takut dibunuh oleh kalian, maka saya akan perbanyak rakaatnya, saya akan perlama sholat saya. Suratnya panjang. Tapi kalau itu dilakukan Hubaib takutnya apa? Dianggap takut dibunuh. Padahal dia nggak takut sama sekali. Aku akan berhadapan dengan Allah, Rabbku. Allah karim. Iman. Jadi dia imannya udah luar biasa. Kelas tinggi. Salah satu doanya, ya Allah, sampaikanlah berita kepada nabimu bagaimana aku diperlakukan, kira-kira gitu.
Nah kita nih bukan nabi, bukan apa gitu. Jadi begitu Hubaib dipenggal, mati di kayu salib gitu. Tangannya di sini, satu di sini, terus lehernya ditebas. Meninggal. Nggak lama Rasulullah bilang, Fulan dan Fulan berangkat ke daerah sana. Hubaib meninggal dunia. Allahu Akbar. Belum dikasih kabar itu. Belum dikasih kabar. Malaikat Jibril bisikin Rasulullah, Hubaib meninggal. Syahid di sana. Sebelumnya temannya yang satu sudah meninggal duluan, tapi enggak seheboh Hubaib ini karena dia mempertaruhkan segala-galanya dan berbagai kejadian tuh terjadi pada Hubaib ini. Imannya yang luar biasa itu. Dan 2 orang utusan Rasulullah itu mengangkat Hubaib dari kayu salib dan dimakamkan di sekitar situ menurut satu riwayat. Tapi di riwayat lain sampai sekarang makam Hubaib tidak ada yang pernah mengetahui bagaimana kondisinya nggak tahu. Tapi beritanya udah beredar. Siapa yang ngasih tahu? Ya itu. Pesannya dia tuh sampai kepada Allah. Dan Allah kabarkan ke Nabi. Jadi pesan atau berita itu bisa terjadi seperti itu. Nah kalau misalnya orang Islam, orang beriman, orang bertakwa, Allah kasih basirah. Basirah tuh mata hati ya, kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Anak kira gitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan karena keterbatasan Anda sebagai manusia. Billahi fi sabilil haq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.